Bloro. ngapain, Ayo, iya. Bapak sama Bloro gimana? Kalau Bloro kan negatif. Saran Bapak, lebih baik dikembalikan atau ya terserah, pokoknya jangan dipegang lah. Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe karena dengan subscribe kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Nanti kita harus bisa masuk ke portal, Pak. Bisa. Kamu atau aku yang masuk? Aku ya. Kamu ya? Iya. Yaudah, nanti caranya biar bisa masuk, kamu harus buat dia marah, Pak. Iya. Dibuat nyuruh dia marah, Bisa, otomatis kamu bakal ditariknya, Pak. Iya, bisa. Dan disitu kamu masuk ke rumahnya dia. Nanti tugasku buat mereka emosi, Pak. Atau aku yang masuk? Aku ya. Kamu ya? Iya. Yaudah, nanti caranya biar bisa masuk, kamu harus buat dia marah, Pak. Iya. Kamu harus buat dia marah. Padahal sebenarnya kalau misalkan Berarti kan dia tahu bahwa kita kan sudah ngasih peringatan dulu, jangan sampai nyiramin minyak itu. Tetapi ya itu nggak tahu sih. ya nggak, maksudnya gini Kak. Kalau misalkan Bang Ucup sama Nyangka kayak ibaratkan seorang Bang Ucup dan Bang Pain gitu loh, ternyata sudah merencanakan hal itu tuh yang membuat Kak Ivan tuh shit, kayak Kak Ivan itu harus habisin energi banyak banget untuk narik kembali si Bang Fain, dan ternyata Bang Ucup malahan bilang kalau misalkan mau sengaja buat Bendara Tukidul marah. Apa yang kau dapatkan, Pak? Aduh, Sup. Kasih aku masuk Apa ini, Pak? Berlian, Sup. Berlian, gila. Sama mutiara. Sama mutiara, kau mencuri, Pak? Enggak lah. Aku dikasih sama ajudannya, Sup. Sama ajudan Nyiro Kidul. Iya. Wah, Pain. Gimana kamu lihat secara langsung Nyiro Kidul pas saat di istananya, Pain? Cantik, Sup. Cantik ya, Pak? ya. Ada manfaatnya tuh gimana? Karena gini, ada dua dampak gitu ya. Kalau dia bisa menggunakannya dengan benar, ya itu bisa jadi seperti mustika yang sangat sakti gitu loh. Yang ibaratkan kita mempergunakannya dengan cara benar gitu ya. Jadi memperkuat kita sendiri. Tapi kalau misalkan mustika itu kita tidak tahu cara menggunakannya, kita tidak tahu cara menghandlenya, yang ada mustika itu bisa menjadi petaka buat yang megang itu. Itu yang kayak juga pusing. Karena masalahnya tuh kita tuh jauh gitu loh. Ya udah gitu aja. Udah kamu turun nih, ngomong di tengah sawah. Oh jangan loh Kak, katanya mau ke sana. Katanya mau ketemuan di sana. Udah kamu pakai itunya. Ya udah, Oh, sabar, salam, makasih. Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama kita di tim Stephanie Vander. Jadi ini masih video yang sama di hari yang sama ya Sobat Horor ya. Dan di video kali ini kita buat video ini tuh bukan untuk memperpanjang atau kita mau memperkeruh keadaan, tapi lebih tepatnya kita khawatir sama yang terjadi dengan Bang Ucup dan Bang Fain yang diduga mendapatkan mustika dari ajudan Bendara Tukidul. Nah, kebetulan sekali kali ini kita memiliki narasumber yang punya pengalaman sama dengan Bang Fain. Ya, jadi Sobat Horor kita di sini mau cari nih rumahnya nih ya. Jadi orang ini tuh katanya sama kayak ibaratkan juga dapat mustika dari Nyiro Kidul itu. Iya, bener Kak. Nah, itu makanya kita di sini juga pengen ibaratkan ya kita sih nggak apa-apa ya, maksudnya dalam arti kita dihianati dengan cara seperti itu, cara dia untuk masuk ke seperti itu, tapi jujur aja Kak Ivan di sini tuh apa ya, kerasa ibaratkan biar kayak kita tuh tahu loh apa dampaknya ketika orang yang tidak ada darah ibaratkan darah berhubungan dengan Nyiro Kidul, tapi memegang mustika Nyiro Kidul itu akan seperti apa gitu loh. Takutnya gitu. Takutnya nanti ada suatu hal yang terjadi, makanya kali ini kita sedang cari rumahnya Sobat Horor. Karena narasumber kita itu sudah kirim email dan kita sekarang lagi cari rumahnya. Iya, Cita tadi. Apa?
Bener nggak sih lewat sini? Iya benar-benar. Ya udah nanti. Tahu semua gini loh. Kamu gimana tadi? Katanya udah di Sherlock gimana? Ya udah. Oke sobat horor, kalian Tapi jujur bentar nih. kenapa Kak? Tapi orang ini kenapa? Tapi yang bikin penasaran kenapa orang ini bisa sampai megang mustika itu ya? Sama kayak Bang Pain ya? Makanya kita belum tahu cerita kelanjutannya, tapi sih yang sekilas yang dia kirim dari email tuh karena dulu tuh dia ini kan nelayan gitu kan. Maksudnya dampaknya itu dia buruk apa enggak gitu loh? Iya. Kemungkinan makanya tuh, gimana kira-kira? Kalau dari yang dikirim dari email sih dia belum menjelaskan sekali, tapi yang aku dapat itu Kak, dari kalau misalkan dia tuh nelayan dan dia dapat mustika itu dari waktu dia itu kecelakaan gitu. Waktu di Bentar dulu. Kita berdiri dulu aja deh. Oke. Kita pastiin dulu aja deh. Enggak. Gimana Kak? Kakak takutnya ini salah ini. Soalnya ini rumah di mana sih? Kayaknya harus masuk lagi deh. Ya udah. Kalau nggak ini kita Katanya gang kecil Kak. iya ini kita Kalau gang kecil itu di depan sana, ini bukan di perumahan sini. Ya udah kita berarti cari Kalau di sini nggak ada gang kecil. Gang kecil tuh di sana tuh di kompleks sebelah sana tuh gang kecil. Ada. Namanya pas apa sih? Pak Yudi Yudi ya Kak. dikirimin dari email. Jadi sobat horor, ini kita jelasin sekali lagi, niatnya kita di sini sebenarnya ingin juga ibaratkan mencari tahu juga, dan kita nanti kalau udah dapat informasi kita langsung bilang ke Bang Pain ya, sama Bang Mutu juga ya. Nggak tahu kenapa otak Kaifer tuh nggak bisa jahat ya. Kenapa kayak khawatir gitu loh. Tapi Kayak iya Kak, khawatir juga Kak barangkali kenapa-napa gitu iya, loh Kak. barangkali nasib Pak Yudi sama Bang Pain itu sama nih, sama-sama Iya. megang itu ya. Barangkali kita dapat sebuah informasi, kita bisa kasih tahu kan. Semoga nggak apa-apa lah ya. Iya. Karena jujur Kak Bunda Ratu Kidul itu kalau sudah marah itu udah gila banget. Udah nggak Dan ada mustikanya apa-apa. itu kalau udah nggak bisa handle itu bisa nyawa. Iya. Jadi sekali lagi Kaifer ingetin, Kaifer nggak apa-apa dihianatin atau diapa-apain, tapi Kaifer nggak mau sampai ada nyawa hilang gitu loh. Iya bener Kak. Jangan Kak. Iya bahaya kalau nyawa Bahaya, sampai nyawa itu kan nyawa kan hidup cuma sekali Iya, gitu loh. merenggut nyawa Kita tuh mah kan gara-gara susah yang malah kayak takutin gitu. kenapa-napa ya kan. Udah ke depan lagi aja deh. Udah, oke sobat horor, mending ini dikat dulu aja. Gimana? Iya, dikat dulu aja biar kita cari alamatnya dulu. Oke sobat horor, jadi kali ini kita udah ada di share lokasinya Pak Yudi ya. Iya, Dan ternyata. kemungkinan di sini Kak, karena benihnya di sini. Kita coba ketok-ketok aja di. Tapi udah tanya-tanya juga katanya ini Kak. Bener katanya di sini. Yaudah jalan-jalannya. Aduh, ngeflick nih. Saya ke di sana. Ada. Assalamualaikum. Ada. Ada. Assalamualaikum. Ini nggak enak kali ya kalau misalkan Kaifer nyalain kamera. Pak Yudi. Iya betul. Ini dari Dari yang stiker kirim. Oh, iya. Email iya. Steven ya? Ya, masuk monggo. Ini nggak apa-apa nyala kamera. Ini kita rekam nggak apa-apa ya Pak ya? Nyala kamera nggak apa-apa. Kamera ya Kak. Boleh sih, cuma nanti di blurin aja muka saya ya. Katanya di blur Iya, mukanya gimana? Kak. Hah? Di blur mukanya. Oh iya, sebentar. Gimana Kar? Nggak apa-apa rekam. Katanya, tapi bapaknya mau ambil masker sama topi Ya udah, biar nggak kelihatan. kita tunggu di luar aja berarti. Dia katanya suruh masuk tadi. Disuruh masuk dulu. Masuk. Iya disuruh. Enggak, kamu keluar aja, kamu keluar. Oh iya, aku keluar. Iya, kamu keluar sana, pulang. Kan mau ke Ya sini. udah, makanya masuk. Ini pintu tutup aja ya. Tutup aja. Siapa ya? Ini siapa? Ya. Ini maaf saya nyalain kamera ya, Pak. Oh iya, nggak apa-apa ini. Kan kalau nggak salah Pak Yudi udah ngirim email kita lumayan lama ya Pak ya? Iya. Ya maaf ya, kita baru baca Iya. tadi. Ini kebetulan sekali ini kita kan punya temen yang pengalamannya sama dengan Pak Yudi, sama-sama pernah dibawa ke kerajaan Bunda Ratu Kidul dan mendapatkan sebuah mustika. Nah kita di sini tuh sebenarnya pengen mendengarkan secara langsung pengalaman Pak Yudi tentang apa yang Pak Yudi dapat dan gimana sih asal usulnya, kenapa bisa tiba-tiba masuk ke kerajaan Bunda Ratu Kidul. Ya itu dan gimana sih memberikan- Pak Yudi? Pasti awalnya tuh gimana sih, kok bisa masuk seperti itu gimana Pak? Begini, sebenarnya saya tuh nggak masuk. Cuma waktu itu saya lagi nelayan, saya lagi nyari ikan di laut. Oh berarti nggak sengaja? Nggak sengaja. Oh, saya tidak sengaja. Kira Nelayan malam-malam, entah jam berapa saya nggak tahu, itu badai datang, angin kencang berat. Perahu saya terbalik, saya sendirian. Balik itu.
terbalik mas. Saya di situ udah diombang-ambing sampai itu saya itu pingsan. Pingsan. Pingsan, iya. Waktu itu saya kira saya itu hampir mati lah. Mungkin sudah mati gitu. Ibaratnya sudah tidak ada harapan Iya. hidup apa ya. Saya begitu sadar itu kok gelap semua, hitam semua itu. Hitam. Iya. Terus lama-kelamaan ada cahaya terang. Cahaya terang. Begitu saya buka mata sedikit-sedikit agak ngebayang gitu ya mata saya. Masih agak linglung gitu lah. Iya, kelihatan seperti kok ada banyak wanita cantik. Wanita cantik. Iya. Itu ciri-cirinya seperti apa, Pak? Berpakaian seperti sinden warna hijau, Oh. kelendang hijau, Nah, kamu pakai kemben. Oh iya benar pakai batik kemben warna. putih, kemben, kelendangnya hijau. Nah, kamu gimana kalau waktu kamu sana kan? Tapi Iya, nggak iya. sedikit, banyak. Banyak Iya. sekali. Seperti Iya, ajudan masuk. banyak. Terus gimana lagi, Pak? Nah itu saya diajak tinggal di sana. Diajak tinggal di sana. Iya, tapi dalam batin saya menolak karena saya masih ada istri, ada anak, ingat ke situ. Tapi selalu membujuk saya. Membujuk untuk maksudnya. Tapi tinggal di sana. Tapi Pak Yudi maaf, saya potong. Itu berarti Pak Yudi melihat itu dia berwujud manusia, tidak ada berwujud seperti hewan atau apa? Manusia cantik mas. Pastinya napak. Napak semua kan cantik. Itu berarti Pak Yudi waktu itu kan dibujuk tinggal di sana itu Iya. kayak Pak Yudi nggak boleh pulang berarti. Iya, saya nggak boleh, tapi dalam hati batin saya tuh menolak, selalu menolak. Jangan ikut di sini. Sampai saya tuh ingat sholawatan. Oh, Begitu sholawatan, kok tiba-tiba pandangan saya ngeblur, kunang-kunang. oh berarti Pak Yudi sempat sadar ya, sempat kayak menolak kayak gitu ya, Iya. terus melakukan selawatan gitu. Sholawatan. Itu saya hampir jatuh, tapi pandangan saya tuh berubah. Jadi warna merah, pekat semua. Jadi gitu. warna merah. Berarti waktu Pak Yudi habis sholawatan itu Pak Yudi berubah semua pandangannya jadi warna Iya, merah itu udah iya. nggak ada dayang-dayang itu berarti ya. Tapi satu hal, saya ada yang membisiki, entah bicara, entah bisikan itu. Hah? Itu bilang, jaga barang ini. Lalu tiba-tiba saya dikasih seperti mustika mungkin ya, itu seperti gelang. Soalnya kejadian Pak Yudi itu sama seperti dialami sama teman kita. Sama Iya, kayak kita, jadi sama kayak gitu. dia itu hilang ya Pak. Terus habis itu dia itu dikasih seperti mustika. Katanya sih dikasih, Iya, tapi kita nggak tahu juga ya. Dikasih oleh beliau bilang ajudannya. Bilangnya ajudannya, cuma ya, takutnya itu karena ya mungkin gimana ya, pasti kan Bapak juga tahu ya, namanya Nyi Blorong pasti tahu ya Pak ya. Oh, iya. Nyi Blorong itu kan dia kan jahat ya kan, kita juga nggak tahu apakah itu benar dikasih sama Bunda Ratu Ya, Kidul, atau apakah sama kerajaan jin yang lain, takutnya begitu. Tapi mustikanya masih ada sampai sekarang. Oh begini, saya lanjutin dulu. Oke. Setelah saya dikasih itu, Heeh. saya nggak sadar diri. Enggak sadar diri. Tiba-tiba setelah terbangun hari siang sudah, saya terdampar di pantai. Ya, terus saya pulang. Begitu pulang, setelah beberapa hari kemudian saya megang barang tersebut. Ya hawanya nggak enak mas. Pokoknya nggak enak itu. Kayaknya Gimana? badan sakit semua. Sakit. Terus tiba-tiba dalam beberapa hari anak sama istri saya sakit mas. keluarga yang nyerang Iya. ya. Anak keluarganya kak. Tapi itu masa Bunda Ratu sih gitu sih? Aku sedih khawatir tau. Iya, Itu saya nggak tahu itu siapa. Ya. Nah, Terus gimana lagi Pak? Saya bawa ke dokter, Heeh. dianalisa dokter waktu itu. Iya, iya. Yang mungkin di sini dia dokter puskesmas ya. iya. Itu katanya nggak ada penyakit apa-apa pak, ini sehat. Loh kok sakit dulu? Sehat kok, tapi sakit gitu. Berarti ada hubungan sama mustika itu berarti. Iya kak. Lalu terus saya tuh ke Ustadz. Ustadz itu nggak nyembuhin, cuma ngasih saran. Ngasih saran apa Mas ya? Sarannya gimana tuh Pak? Sarannya bapak dapat satu mustika. Heeh. Saya bilang iya. Iya. Terus gimana? Terus sarannya lebih baik
dikembalikan ke tempatnya. Lah saya nggak tahu tempatnya di mana. Saya disarankan menemui juru kunci pantai tersebut. Iya. Oh, jadi Bapak berarti memberi mustika itu ke juru kunci. Iya. Lalu setelah itu saya kasihkan ke juru kunci. Alhamdulillah Mas, keluarga saya sekarang sehat, baik-baik saja, di rumah adem. Itu Awalnya beda ya? iya, awalnya beda, enggak berasa berusung lah, enggak. Tapi Bapak berapa lama menyimpan mustika itu tuh sudah berapa Iya. lama waktu itu? Ada sekitar 1 tahun, 2 tahun apa? Enggak ada Mas. Oh nggak ada gitu ya. Sekitar Setelah kejadian itu berapa lama sampai ngembaliin itu, Pak? 6 bulanan, setengah tahunan. Setengah tahun. Iya, itu luar biasa, enggak enak hawanya Mas, rumah tangga enggak enak. Berarti dari awal itu Bapak Yudi belum begitu curiga tentang mustika itu ya Ya sampai saya enggak akhirnya- tahu apa-apa, enggak curiga. Berarti itu dampak buruknya gitu ya, Iya. Sampai keluar gelu. Paksu. Eh, Ceritain. Ini maaf Bapak mau tanya, Iya. sebetulnya siapa yang megang barang tersebut? Oh teman kita Jadi itu. kemarin gini Iya. Pak, ceritanya Pak, kita kan kemarin ke daerah Malang. Ke daerah Malang, kita itu berkolaborasi dengan salah satu YouTuber namanya Cup Stewart. Tetapi dia itu ternyata ya itu panjang sih ceritanya. Intinya dia itu dibawa sama Nyi Roro Kidul gara-gara dia berani sama beliau. Melawan. Tetapi di sana dia itu ternyata dikasih seperti mustika, tapi dia bilangnya itu mustika itu dari Nyi Roro Kidul. dari ajudannya. Tapi kita curiga takutnya seperti yang Bapak alami. Ada Ya barangkali dampak ternyata buruk, iya, gitu. enggak barangkali bukan Nyi Roro Kidul, tapi barangkali sama Kerajaan Nyi yang Bloro. lain, Ayo, iya. barang sama Nyi Bloro gimana? Makanya. Kalau Nyi Bloro kan negatif. Saran Bapak, Hah? lebih baik dikembalikan atau ya terserah, pokoknya jangan dipegang lah. Jangan dipegang. Itu efeknya nggak enak sama keluarga, sama diri sendiri gitu. Berarti dampaknya itu memang bukan ke diri kita sendiri ya, tapi Betul. ke orang-orang sekitar juga ya Pak ya. Iya. Tuh kata-kata kayak gitu kan. Nah, iya makanya untung kita ketemu sama Iya, Pak Yudi kita- langsung aja bisa tahu Oh, kan. Jadi bisa tahu secara langsung. Tapi Pak Yudi, Apa ini sekalian maaf kalau kita tanya-tanya, Pak Yudi, Iya. apa nggak penasaran? Sebelum mengalami kejadian itu tahu nggak sebenarnya siapa Nyi Roro Kidul? Apa Selamat Nelayan? Pasti tahu kan? Ya tahu memang. Cuma tahu dari dongeng tuh sama warga sini juga memang ada sedekah laut. iya, Oh, iya. sedekah laut. Kalau bertemu langsung saya belum pernah tahu itu. Mungkin pas lagi kejadian itu ya Pak ya baru Baru melihat tahu, gitu ya. iya. Bener-bener Tapi masuk gitu ya. tapi Pak Yudi apa memastikan bahwa itu adalah Nyi Roro Kidul? Belum berani memastikan. Kata juru kunci itu gimana Pak? Kalau kata juru kunci Kalau gitu, juru kunci sih iya. bilangnya Cuma saya sendiri nggak berani mas, nggak berani ngomong apa-apa, saya nggak berani. Oh, iya. Iya. Tidak berani memastikan gitu ya Pak. Iya. Takutnya barangkali memang salah gitu ya Iya. Pak ya. Apalagi dampaknya kan masih buruk gitu kan. Gelang itu berwarna apa Pak? Kalau saya boleh tahu Pak, warna mustika gelangnya itu Pak. Warna kemasan tapi semu merah mas. Kemasan semu merah. Iya. Mas kayak merah. Kalau yang dipegang sama Bang Pain apa? Warnanya kayak Berlian. berlian sama ada mutiara-mutiara Ya, gitu. betul. Iya, ada mutiara-mutiaranya. Ada mutiara-mutiaranya. Betul, ada mutiaranya. Karena ya itu takutnya kan mungkin Pak Yudi juga tahu kan bahwa mungkin kan yang mungkin Pak Yudi tahu dari dongeng atau apa bahwa Nyi Roro Kidul kan kerajaannya itu kan sangat megah, sangat bagus, Iya. banyak harta-hartanya, banyak orang yang ingin ke sana, tapi Iya. kan banyak yang meninggal juga Iya. ke sana. Gimana caranya kan ya? Mau masuk ke laut kan nggak mungkin, Iya. harus butuh ritual. Ternyata Pak Yudi ini masuknya secara tidak Tidak sengaja. sengaja. Tidak sengaja karena terkena bencana Sobat Horor. Tapi berarti kan sama aja ya Pak Yudi diselamatkan dong Pak. Iya. Iya kan sadar langsung kan. Ya, itu mungkin berkahnya juga di situ. Akhirnya saya selamat, pulang kembali selamat gitu. Ah iya makanya. Gimana kan? Itu menarik sih Kak. Sekarang masih nelayan apa gimana? Masih, cuma saya siang sekarang, malam tuh nggak berani. Oh itu kejadiannya malam berarti Pak? Malam. Jam berapa itu Pak kira-kira? Wah, Kisaran? kalau jamnya saya nggak tahu mas, saya nggak bawa jam tiap nelayan, tiap berangkat nelayan itu. Oh. Tapi kalau misalkan itu Bapak Yudi itu berangkatnya tuh pas dari sore apa memang sudah berangkat malam? Dari sore habis maghrib mas. Oh, dari habis maghrib. maghrib berangkatnya. Terus maghrib. Kadang pulang pagi, subuh baru pulang. Itu nelayannya. Tapi berarti kita harus bilang sih Kak ini Siapa? ke Bang Ucup ini Kak kayak gini Sama Kak. lu kacung. Tapi kan barangkali beda. Iya sih. Kan makanya. susah. Dia kan juga memang punya rencana seperti itu. Aduh.
Yaudah kita bahasnya jangan di sini lah, kita nggak enak juga sama Pak Yudi juga. Pak Yudi, terima kasih ya Pak ceritanya sama pengalamannya, kita sudah menangkap garis besarnya. Ternyata Pak Yudi memang mendapatkan efek yang nggak baik dari menyimpan mustika itu. Nah, kita dari tim juga terima kasih karena Pak Yudi sudah ngirim email sampai akhirnya kita datang ke sini dapat pengalaman yang sangat menarik dari Pak Yudi. Iya, sama-sama Mbak. Iya, ini kan maaf, ini saya rekam, saya tayangin, boleh Pak ya? Pak? Iya. Boleh monggo, cuman ya maaf ini mukanya diblur sedikit, saya nggak enak sama Iya, nanti ini gitu. Iya. Nanti mungkin sehabis saya matikan kamera ini, saya mau tanya-tanya lagi lebih lanjut, boleh Pak ya? Boleh, Karena boleh. saya butuh informasi juga, barangkali juga Bapak ada pengalaman yang Bapak kan maksudnya mungkin ada pengalaman lah lebih itu kan, kita juga butuh pengalaman, kita juga butuh belajar, kita bukan orang pinter ya. Iya. Kita barangkali kan masih ada, yaudah gitu aja. Kak, Apa? Bakso apa sih? Kamu bapaknya ketawa tuh kamu tuh. Ih, ampun. enggak, Mbak. Ya udah. Itu ganti. Hah, Adit.